Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillah. Enak banget. Ini ngopi setelah 2 hari nggak ngopi karena sakit. Nah, jadi ini ngopi pertama setelah kembali sehat dengan kopi dari Tuan Mr. Pujo alias Mas Pujo deh kopinya. Enak banget ini ya. Arabica Gambung 1250 mOPL natural anaerob. Sedap. Mudah-mudahan perut oke. Kita bahas soal electronic voting lagi, e-voting lagi. Kalau sebelumnya kita bicara tentang masalah sebelum ya, pra voting, sekarang kita bicarakan tentang during voting ya. Ada beberapa hal yang dibahas pra, sekarang during. Yang penting ketika kita melakukan voting, yang hal utama, yang pertama itu adalah usahakan sistemnya sesederhana mungkin, as simple as possible, gitu ya, yang sesederhana mungkin. Jadi contohnya gini, kalau kita mau voting, maka orang datang, nah diusahakan orang datangnya apa? Ini tergantung dari peranya. Misalnya orang datang itu diberikan identitas yang unik, yang berbeda, unique ID gitu ya. Misalnya saya dikasih setelah proses pendaftaran, DPT segala macam gitu ya, saya itu dapat kode namanya X275 misalnya, X275. Sudah ya. Jadi saya begitu itu, misalnya saya votingnya menggunakan, katakanlah ya, menggunakan internet. Apakah menggunakan aplikasi atau menggunakan web ya, misalnya katakanlah web ya. Saya masuk dengan menggunakan kode saya dan password saya. Jadi tadi kode dan password, dikasih kode dan passwordnya. Misalnya kodenya X275, passwordnya rahasia gitu misalnya. Gak benar passwordnya. Oke, jadi masukkan saya ke situ X275 password rahasia, maka saya masuk. Nah, ada pertanyaan sih orang-orang ya, oh Pak gimana tuh memastikan bahwa kodenya itu tidak dicuri atau apalagi ya, kalau di dalam transaction system kan kita ingin menggunakan two factor authentication. Nah itu lagi-lagi terserah, kalau two factor authentication misalnya kita masukin X275 passwordnya, masukkan rahasia, kemudian dia bilang oke, cek handphone ya untuk autentikasinya, baik lewat SMS ataukah WhatsApp atau Telegram atau aplikasi autentikator atau apa, pokoknya cek lagi di handphone untuk memasukkan kode apa, ambil kode yang ada di handphone, masukkan ke dalam website ini untuk memastikan bahwa ini memang betul-betul dimiliki oleh Budi Raharjo. Secara security memang lebih baik, tetapi secara sistem dia tambah kompleks ya, tidak lagi simple. Kalau ada kondisi seperti itu, nanti mungkin ada permasalahan. Misalnya SMS tidak nyampe, WhatsApp nggak nyampe, atau Telegram nggak nyampe. Jadi two factor authentication-nya tidak sampai. Maka yang bersangkutan tidak bisa milih. Jadi punya potensi kegagalan ketika login itu menjadi lebih tinggi daripada kalau hanya user ID dan password. Tentu saja tingkat keamanannya meningkat ya, tapi ini pertimbangan yang harus dipikirkan dan itu menjadi bagian dari design decision ya. Dan itu memang harus disepakati nanti sebelumnya ya, disepakati sebelumnya bahwa kita akan melakukannya seperti apa. Itu nanti ditandatangan oleh berbagai pihak. Karena seringkali ya nanti misalnya ternyata two factor authentication-nya nggak jalan karena misalnya yang bersangkutan pulsanya habis, nggak bisa terima SMS. SMS itu kalau pulsa habis mesti bisa terima SMS nggak ya? Setahu saya masih bisa harusnya ya. Atau tidak ada akses internet, jadi tidak mendapatkan WA-nya gitu kan ya. Atau kebetulan kita misalnya si penyedia jasa melangganan SMS blast atau WA yang lambat gitu. Atau kalau tadi two factor authentication-nya lewat email, tidak semua orang punya akses email atau tidak semua orang gampang mengakses email pada saat pemilu. Pada saat pemilihan ya, pada saat voting. Bukan pemilu ya, tapi voting ya, nanti nggak harus pemilu.
Jadi lagi-lagi ya, ini menjadi pertimbangan yang harus dipertimbangkan sebelum mulai ya, tetapi itu dengan tujuan pada saat pemilihan, ya, pada saat voting, during voting, make it as simple as possible, sederhanakan mungkin. Jadi kalau bisa orang masuk, jegrek, selesai. Gitu. Kemudian juga nanti dalam desain proses votingnya juga ya, duringnya itu juga pemilihannya harus jelas segala macam. Contoh ada lagi kondisi begini. Ketika kita mau voting, katakanlah ada kandidatnya ada 3. Apakah kita perlu tampilkan hanya 3 kandidat itu namanya ya, nama atau foto ya, nama dan foto gitu? Apa perlu lagi disertakan misalnya misi visinya segala macam gitu? Kalau mau sederhana sih nggak usah. Gitu ya. Tetapi kadang-kadang ada juga pertanyaan, wah tolong ditampilkan lagi karena pada saat itu masih banyak pemilih yang belum ini ya, undecided ya, dia belum punya pilihan yang serk, jadi dia masih mikir, jadi dia mikirnya masih di depan tempat pemilihan pun masih mikir ya, oh gimana ya, bahasa lagi ya, masih ada yang kayak gitu. Nah kalau itu ditampilkan maka sistem menjadi lebih kompleks lagi ya, karena ada sesuatu yang harus ditampilkan lagi gitu ya, membebani sistem lah gitu. Jadi tadi ya kita buat sedikit mungkin, jadi sesimpel mungkin datang milih selesai gitu ya. Jadi itu menjadi pertimbangan dalam hal segi desain juga. Oh iya, balik lagi tadi ini ya, ketika dalam sebuah sistem pemilihan ya, duringnya itu, maka aplikasinya pun berbeda dengan aplikasi ketika orang mendaftar, beda sekali. Jadi dipisahkan itu, jangan aplikasi yang sama beda URL itu enggak ya, beda URL maksudnya beda URL aplikasi yang sama gitu ya, slash apa enggak, ini aplikasi memang beda URL boleh ya, tapi aplikasi memang aplikasi yang beda. Kenapa pada yang tadi itu tadi kita memasukkan data pribadi segala macam, pada saat voting sudah tidak ada lagi ya. Sehingga ketika melakukan voting bukan hanya masalah kesederhanaan aja, simplicity ya, supaya cepat performance naik, juga masalah keamanan. Karena di situ udah nggak ada lagi data pribadinya. Jadi kalau sistemnya itu misalnya dibobol orang pun, dia hanya dapat unik ID dan password, nggak ada lagi dia dapat data lagi ya. Tadi ya, kalau selain OTP tadi meningkatkan security, tetapi dia menurunkan anonymity. Kalau kita misalnya tadi ya, X275 saya masukin password, kan orang nggak tahu itu Budi Raharjo ya. Tetapi kalau kita ada OTP-nya lagi, maka X275 itu bisa diasosiasikan dengan nomor handphone misalnya. Nomor handphone saya. Nah, berarti kan dia tidak anonim lagi gitu ya. Ya berarti ada proses yang bahwa tidak anonim lagi di situnya ya, ketika kita mau melakukan voting. Oh bisa ketahuan Budi Raharjo itu yang voting gitu. Nanti dalam hal desainnya juga harus dipastikan lagi bahwa nanti apakah itu dicatatkan ya atau tidak, karena kita nanti bisa juga prosesnya dianonimkan lagi, bisa lagi gitu ya. Tapi tidak bisa diverifikasi. Ya, bahwa nanti kita ingin verifikasi bahwa Budi Raharjo itu memilih apa, saya memastikan bahwa saya itu pilihan saya betul sampai di ujung. Nah itu adalah gitu verifiability ya. Tapi tadi anonimitasnya jadi turun, tetapi saya tidak ingin orang lain bisa lihat gitu ya. Balik lagi ya. Jadi during prinsip utamanya sederhanakan supaya performance-nya tinggi. Terus tadi ya, kalau mau ditingkatkan keamanannya, maka kompleksitas jadi agak lebih naik dan anonimitasnya agak lebih turun ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika pemilihan tadi juga, maka kita harus bicara tentang capacity planning. Berapa orang memilih pada jangka waktu berapa lama. Katakanlah ada 20.000, ini pemilihan ikatan alumni misalnya ya, anggota alumni misalnya yang nanti setelah DPT itu ternyata ada 20.000 dari semua anggota alumni segala macam yang berminat cuma yang atau yang lulus jadi DPT 20.000. Maka yang kita pastikan 20.000 tadi ya. Oke, jangka waktunya berapa lama? Apakah sehari, apakah jam, apakah gitu ya. Kalau ikatan sebuah asosiasi organisasi mungkin jam ya, bisa juga gitu. Kita hanya voting dari jam katakanlah jam 7 pagi sampai jam 2 siang gitu kan ya. Wah, itu berarti singkat banget ya. Maka itu harus dipastikan kapasitasnya mampu melayani itu. Jadi 20.000, ini macam-macam ya, 20.000 kita pastikan apa? Apakah kita nanti modelnya apakah semuanya jelek gitu ya, long tail, apakah Gaussian ya, normal distribution ya, atau apa gitu ya, atau orang-orangnya ke belakang ya, mendekati akhir baru banyak ikut voting gitu ya.
Nah ini yang harus diperhatikan. Nah jadi berarti kita harus bisa katakanlah 20.000, maka dalam desain itu kita pastikan berapa. Katakanlah misalnya 10.000 pada 1 jam pertama atau berapa gitu ya. Berarti nanti kita harus diturunkan lagi. Berarti pada satu saat berapa concurrent? 500 kah concurrent ya? 500 orang bersamaan ya concurrent voting ya. Login 500 ya. Dari 20.000 itu mungkin maksimumnya 500 bersamaan. Gitu ya. Kan nggak harus semuanya bersamaan ya, bisa ini. Bisa beda 2 detik, 3 detik itu udah beda ya, nggak concurrent banget ya gitu. Itu ya. Terus bisa juga kita buat apakah perlu dischedulekan. Misalkan tadi ya jam sekian sampai jam sekian ini dulu, jam sekian sampai jam sekian ini dulu ya. Jadi bisa juga apakah dipakai schedule gitu ya. Nah, itu tadi itu sebetulnya untuk meningkatkan reliability. Membuat sistem yang skalanya besar itu berat ya. Misalnya tadi harus concurrent 20.000, yang mana nggak mungkin juga 20.000 orang melihat. Tapi bisa jadi SLE-nya minta seperti itu panitianya. Maka itu menjadi sistem menjadi lebih mahal. Ya karena kita harus memulakannya dengan menggunakan sistem yang redundant, beberapa server sekaligus segala macam ya. Bisakah diciptakan 20.000 concurrent sih bisa. Tapi itu tidak lazim ya, jarang. Kecuali nanti kalau kita bicara pemilu skala nasional atau dunia gitu ya. Kalau yang biasanya ya, yang skala kecil-kecil itu 300 sampai 500 concurrent itu udah bagus ya. 300-500 concurrent loh, concurrent bersamaan. Bukan ada yang milih. Kalau itu ya ramp up segala macam itu ya sebenarnya nggak concurrent banget ya, tetapi mendekati ya bersamaan pada satu satuan waktu ada sekian. Nah itu bisa sih ya. Misalnya dalam 1 jam bisakah dipenuhi 5.000 orang milih? Oke, berarti 1 jam 5.000 atau 3.600 ya paling gampang ya angkanya. 3.600 oke. Berarti 1 jam 3.600 berarti 1 detik 1 ya. 1 jam 3.600 detik ya. 1 detik 1. 1 detik 1 masih oke ya sistem. Tapi kalau 1 detik 500 orang bayangkan ya, beda banget ya. Jadi itu masalah performance ya. Performance harus diperhatikan menjadi bagian dari capacity planning. Nah, jadi untuk penyedia jasa dan juga untuk si panitia atau organisasinya itu harus diperhatikan itu ya. Karena membuat sistem yang performance-nya tinggi itu super mahal dan kadang tidak dibutuhkan gitu ya. Jadi itu yang perhatikan. Masih banyak lagi tentang During, tetapi ini videonya udah kelamaan dan kopi saya makin dingin. Nanti kita bahas lagi ya lanjutannya. Yang penting sehat-sehat semuanya ya. Saling mendoakan ya, sehat-sehat semuanya ya. Ini doakan juga perut saya jadi lebih enak ya. Karena 2 hari terkapar itu serasa tak berdaya gitu ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmatnya sehat ya. Jadi kalau lagi sehat banyak-banyak bersyukur ya.